Membaca pada hakikatnya bukan hanya teks di dalam buku, tapi kehidupan yang kita hadapi hari ini itu semua juga bagian dari bacaan. Nah, bagaimana cara kita bisa memaknai kehidupan itu sangat bergantung kepada kemampuan kita dari membaca buku. Mari kita tingkatkan kemampuan baca kita supaya kita bisa lebih realistis di dalam memahami kehidupan kita sendiri. Di selatan kota Padang terhampar pantai yang berair jernih. Yang selalu dikatakan Pak Syarif adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka tugas kita adalah untuk mengajak mereka untuk membaca, menemani mereka sehingga mereka lebih dekat dengan buku. Dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Kalau kita mau memahami sama-sama bahwa taman bacaan harus dilihat sebagai ujung tombak dari pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, karena apa? Dia lebih ada di masyarakat ketimbang sekolah. Kondisi orang yang buta huruf atau buta aksara itu sebenarnya bisa terpantau oleh titik taman bacaan. Kalau ada orang beribadah membangun masjid atau gereja, maka saya ibadah membangun taman bacaan. Itu yang saya lakukan. Wilayah Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, pengamatan saya adalah mereka sebagian besar itu banyak anak putus sekolah. Ini dibuktikan dengan data 81% dari tingkat pendidikan masyarakat memang hanya di SD gitu. Nah, ini disebabkan oleh apa? Karena disebabkan tingkat mata pencaharian ya dari penduduk di wilayah ini 72% itu adalah tidak tetap. Nah, inilah menjadi sebuah kendala di masyarakat lingkungan sini sehingga ada persoalan pendidikan ya yang akhirannya tidak bisa lanjut sampai minimal atau SMA. Kedua juga ada persoalan kesejahteraan, kemiskinan. Nah, ini berjatuh padu sehingga ya harus ada upaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Ya, dampak besar dari pendidikan yang rendah bahkan juga kemiskinan, yang pertama itu adalah kriminalitas, kemudian juga pernikahan dini. Kemudian anak-anak terjebak pada narkoba, kemudian juga terjebak pada tongkrongan-tongkrongan yang berdampak negatif. Nah, itu semua kan menjadi sumber awal penyakit masyarakat gitu, yang bikin gundah semua orang. Nah, saya mencoba secara sederhana untuk mengajarkan itu semua melalui taman bacaan supaya sekolahnya lanjut, tidak berhenti. Lalu kemudian juga ada pembelajaran akhlak maupun karakter yang ditanamkan kepada anak-anak di taman bacaan. Nah, oleh karena itu beberapa yang kita akan evaluasi dalam kesempatan sekarang supaya aktivitas taman bacaan ini bisa lebih efektif, lebih bermanfaat buat para pengguna layanannya, yaitu diantaranya adalah Geberbura, Gerakan Berantas Buta Aksara ya. Nah, mungkin dari Hani bisa kasih info apa yang sudah dilakukan di Geberbura sekarang ini. Kegiatan Geberbura atau Gerakan Buta Aksara ini dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 1 sampai dengan jam 3. Kita bicara minat baca itu sangat bergantung kepada akses bacaan. Kemana anak-anak itu mau membaca buku.
Nah, oleh karena itu bertemulah di dalam konteks bahwa ada angka putus sekolah sebagai fakta, sisi lain adalah akses bacaan yang tidak tersedia. Karena itu saya menyediakan rumah saya untuk dijadikan taman bacaan masyarakat Lentera Pustaka. Seminggu 3 kali, termasuk juga pada akhirnya adalah mengubah mindset mereka supaya pentingnya sekolah. Minimal sampai dengan usia SMA lah, kira-kira begitu. Ya, masih di Kepra ya, mungkin Resa bisa kasih update juga ya, bahwa kelas prasekolah kan juga ada permainan ya. Nah, permainan aktivitasnya yang suka dikasih sekarang ini ke anak-anak apa? Biasanya anak-anak kalau biar nggak bosan dikasih lagu-lagu. Yang men-trigger saya untuk mendirikan taman bacaan ini adalah pertama, saya juga seorang pendidik dengan latar belakang mengajar 28 tahun. Pada akhirnya tidak akan bermakna kalau tidak saya kontribusikan secara langsung kepada masyarakat. Karena itu saya membuktikan pengabdian sosial dalam pendidikan saya di kampung ini ya, di Desa Sukaluyu. Yang kedua, ini juga sebagai bagian dari ikhtiar untuk menekan angka putus sekolah yang terjadi di masyarakat. Berarti 1 kata, 2 kata, 3 kata. Dalam bicara komunikasi dengan orang atau kita menulis, yang paling singkat dan gampang pakai 3 kata. Saya kira karena ini daerah yang selama ini nggak punya akses bacaan, tidak dekat dengan buku, maka responnya bukan negatif tapi hambar. Ibaratnya tidak ada apa-apanya gitu ya. Sehingga waktu itu waktu buka hanya 14 anak saja. Ya, terasa garing dalam mengelola taman bacaan itu gitu ya. Tetapi yang diperlukan dari saya adalah saat mendirikan taman bacaan itu 2 saja. 1, komitmen bahwa saya itu akan survive di taman bacaan. Yang kedua adalah konsistensi, sikap istiqomah kita untuk menjalankan program. Dan kita juga melakukan satu sosialisasi ke kampung-kampung untuk merekrut anak-anak pembaca baru. Itu seperti di Kampung Taman Sari, Kampung Sukajaya, kemudian juga Kampung Jami. Nah, ini artinya adalah upaya yang kita lakukan untuk menambah terus anak-anak yang membaca. Manakala misalnya lingkungan sekitar kita itu tidak meresponnya dengan baik gitu ya, justru anaknya tidak membaca, didiamkan dan sebagainya gitu ya. Padahal ini adalah bagian dari sarana kita sebagai orang dewasa, orang tua untuk mengedukasi. Apalagi di zaman digital begini, ya memang kita harus mendekatkan anak-anak pada buku bacaan, bukan untuk mengalahkan digital atau gawai, tapi menyeimbangkan. Ada aktivitas gawai, ada aktivitas membaca buku secara manual. Nah, taman bacaan itulah tempatnya. Dan sekarang posisinya adalah sudah mendapatkan animo yang cukup besar. Sudah ada sekitar 130 anak yang membaca. Kemudian kita punya program sampai 14 program literasi. Perkenalkan, nama saya Randy, umur 12 tahun, saya sekolah di Cipadung, baru mau naik kelas 1 SMP. Dan saya tinggal di Kampung Sukajaya, Kabupaten Bogor. Saya kegiatannya tiap hari sekolah, dan bapak saya menjual bubur di keliling kampung. Dan ibu saya, ibu rumah tangga. Masuk sekolah kapan ya ke SMP? Ke sekolah masuk tanggal 18 hari Senin. Oh, seneng nggak di sekolah di sana? Senang banget. Oh, terus gimana sama teman-teman? Mimpi besar saya ingin menjadi guru. Kenapa jadi guru? Karena untuk mengajarkan anak-anak yang lain. Menurut saya pendidikan itu penting untuk mencapai cita-cita saya. Jadi mau baca gak? Mau. Di TBM? Mau? Mau. Jadi mau baca kamu? Mau. Oh, ya udah, tos dulu. Yang saya lakukan itu belajar, sekolah,
baca di TBM supaya lebih pintar. Ya, berangkat dulu ya ke TBM. Hati-hati ya. Ya, dadah. Yang pintar. Dadah. Hati-hati. Ya, jadi Bapak mau mengingatkan sekali lagi pentingnya kita membaca buku, ya. Bertambah ilmu pengetahuan kita. Yang kedua, kita juga jadi tahu apa yang selama ini kita tidak tahu. Saya walaupun TBM di sini jarak jauhnya jauh, jadi saya ingin membaca di sini yang lebih komplit buku-bukunya dan relawannya baik-baik dan bapaknya. Dan di kampung saya ini tidak ada TBM seperti ini. Sejak tahun 2014 saya sudah tergabung di dalam yatim binaannya Pak Syarif. Kemudian menginjak SMA saya dibiayai oleh beliau. Dan pada tahun 2017 beliau mendirikan taman bacaan ini dan mengangkatlah saya sebagai petugas baca pada saat itu. Dan sampai saat ini saya di bangku kuliah sebagai wali baca. Pada zaman dahulu, seekor singa yang menjadi raja rimba jatuh sakit. Semua binatang di hutan mengunjungi raja mereka yang sakit. Hanya satu binatang yang tertinggal, rubah yang menjadi sahabat singa. Dan ketika berkegiatan di jadwal jam bacanya ada kesenangan sendiri ketika menemani mereka membaca. Literasi menurut saya memang sangat penting terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus karena dengan membaca mereka lebih banyak menambah wawasan, menambah pengetahuan mereka sehingga pikiran mereka lebih terbuka, mindset mereka lebih terbentuk melalui buku tersebut. Di selatan kota Padang terhampar pantai yang berair jernih. Kalau bicara trik, kita menerapkan namanya metode TBM edutainment itu. Ya, jadi Taman Bacaan Masyarakat berbasis edukasi dan entertainment. Jadi ada unsur hiburan. Tujuannya semata-mata hanya untuk membuat anak-anak itu betah di taman bacaan. Ya, betah itu menjadi penting supaya anak-anak itu dekat dengan buku-buku gitu. Bahwa dia di taman bacaan itu sebagian besar membaca, masih ada sebagian kecil yang bermain saja, tidak membaca, tidak ada masalah. Yang penting mereka berada dalam lingkup di taman bacaan. Dua jari tanganku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. TBM Lentera Pustaka itu terus terang saja dikelola bareng-bareng oleh orang-orang baik yang dekat pada TBM Lentera Pustaka. Yang pertama saya menyebut wali baca. Mereka adalah orang-orang yang bertugas mendampingi anak-anak untuk membaca setiap kali terjadi jam baca. Tasi di jamrek, akang namina saha. Terus Bapak jawab apa? Nami abdi. Yang kedua kita punya relawan-relawan dan itu bukan orang sini. Relawannya adalah rata-rata dari Bogor, dari Depok, dari Jakarta yang sengaja datang seminggu sekali untuk membantu aktivitas dari Taman Bacaan. Itu yang harus saya syukuri karena saya sekali lagi dibantu oleh orang-orang yang luar biasa bisa menjalankan visi misi TBM Lentera Pustaka, bahkan sekaligus juga membimbing warga yang datang. Itu penting buat saya supaya mereka tetap betah berada di Taman Bacaan. Kalian teman-teman ini gambar apa? Ya, kalau kelinci huruf depannya apa? K dulu, huruf K. Huruf apa? Untuk perubahan dari anak-anak sendiri, yang utama itu adalah dari yang tadinya mereka tidak suka membaca, sekarang habit membaca mereka sudah terbentuk. Dan dari anak-anak pemalu sekarang menjadi lebih ekspresif dan berani. Antusias dan semangat mereka dalam membaca cukup tinggi. Dan itu terlihat ketika jadwal jam baca. Mereka datang bisa lebih awal dari biasanya. Salam literasi. Baca bukan main. Salam literasi. Baca bukan main.
Doa literasi. Setelah saya bergabung di sini dan teman-teman saya selalu semangat sekolah dan pintar belajar dan rajin membaca. Menurut saya, kalau tidak ada TBM ini, saya selalu main dan nongkrong, dan waktu luang saya diisi dengan hal-hal yang gak jelas. Perasaan bosan dan capek itu selalu ada karena TBM sendiri yang berkegiatan itu selalu full, yang libur hanya di hari Senin, dan yang kedua itu anak-anak yang emang susah diatur. Tapi semua terkalahkan ketika kita bersama mereka dan mendampingi mereka dalam kegiatan membaca dan bermain. Jadi hari ini kita mau melakukan aktivitas motor baca keliling, Mobake. Ini program yang baru kita luncurkan tahun 2022 ini di bulan Februari. Kita akan ke satu kampung namanya Kampung Jami, di mana di sana ada satu anak-anak usia sekolah yang selama ini tidak mendapatkan akses buku bacaan. Jadi Mobake ini mengantar buku ke sana supaya mereka punya akses untuk membaca buku. Kendalanya adalah karena kita berada di kaki Gunung Salak, poin pertama itu adalah cuaca. Jadi cuaca yang tidak menentu, kita udah sambil jalan, tahu-tahu posisinya hujan dan kita nggak bisa melakukan aktivitas karena kita berada di halaman rumah orang atau di lapangan atau di pinggir jalan. Itu yang pertama. Yang kedua juga misalnya kita karena sudah sesuai jadwal, yakin berangkat ke lokasi itu, bawa tikar, bawa buku, tiba-tiba anaknya nggak ada. Nah ini yang kita alami gitu, sehingga ya inilah bagian dari cara kita membangun kesadaran pentingnya membaca buku. Ayo, sini, jangan malu baca. Nah, nih Bapak kasih buku yang bagus nih. Jadi gerakan berantas buta aksara kita sebut Geberbura ini adalah bersifat spontan. Sekitar tahun 2019 ada seorang ibu, dia ngelihat spanduk besar, dia kira dia membaca, nggak taunya dia cuma ngelihat warnanya doang, tapi tidak bisa baca. Baru ini polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi anak-anak yang nakal itu dia nggak boleh dinasehatin sama Pak Polisi, ya kan? Supaya tidak nakal, harus rajin belah. Jadi waktu itu awal mulanya cuma 4 orang yang bergabung, lalu kemudian mereka benar-benar dalam keadaan buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka pelajaran yang pertama saya berikan kepada mereka adalah mengenal huruf abjad dari A sampai Z.
lalu kemudian membuat gabungan suku kata sampai ke dalam bentuk kata. Dan yang paling utama waktu itu adalah menuliskan nama sendiri. Nah itulah yang sekarang akhirnya berjalan sampai detik ini ada 9 ibu, efektifnya itu antara 5 sampai 6 per sekali belajar. Ini kodok, itu namanya semua binatang di hutan. Ya, hutan itu seperti di Gunung Salak kan hutan. Nah ini menjadi peran kita semua, saya sebagai warga masyarakat dan saya kira pemerintah daerah ini harus lebih peduli untuk terjun langsung ke lapangan. Secara nasional katanya buta huruf di Indonesia ini sekarang udah tinggal di bawah 2%. Ya saya oke, setuju secara data gitu. Tapi sekarang kita tinggal pergi saja ke lapangan. Kita cek rumah per rumah itu posisinya bisa baca atau enggak. S asa B T ucu sab. Jadi sosok Pak Syarif adalah sosok yang luar biasa bagi saya. Perjuangannya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui literasi dan program untuk memberdayakan masyarakatnya itu patut untuk diacungi jempol dan menjadi contoh bagi orang lain. Nah ini potensi resikonya ada 3 ya kalau kita kelompokkan. Satu itu di area, berdasarkan area, ada area kepesertaan punya resiko. Saya menganggap pengabdian di Taman Bacaan, saya menyebutnya sebagai jalan sunyi kehidupan. Karena itu tidak banyak orang peduli, tidak banyak orang mau berkiprah di situ. Justru saya terbalik. Saya mengabdi di Taman Bacaan, pertama adalah saya menganggap itu kemewahan yang tidak ternilai. Kita bisa bayangkan secara batiniah dan psikologis kita berbuat yang secara nyata kepada orang banyak. Anak yang tidak bisa sekolah atau terancam putus sekolah, kita bisa selamatkan untuk tetap bisa sekolah. Anak karena sudah selesai, sekarang dengan tertib kembaliin bukunya ke box tempat tadi mengambil. Ya, silakan. Nah, karena itu saya menjadikan Taman Bacaan sebagai legacy. Warisan yang saya tinggalkan kepada umat. Sekarang sudah di tahun ke-5, saya pastikan sudah tidak ada lagi rasa lelah. Karena buat saya sekarang Taman Bacaan itu sudah jadi jalan hidup saya. Inilah jalan hidup saya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada saya untuk mengabdi, untuk berbakti kepada masyarakat.